Pembangunan jalan tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita cinta sama Papua, Papua yang sebesar ini, kita bisa kembangkan provinsinya jadi 4-6. Kadangkala memang kebencian yang berlebihan membuat kita buta. Saya kasihan dengan Pak Jokowi. Ya, ini memang bab kapasitas gitu loh. Ketika dia pembangunan yang tidak pencitraan, maka bukan cuma satu ruas jalan, tapi keseluruhan sistemik itu yang tidak dilakukan. Kenapa saya bilang buta? Karena pernyataan tadi menyangkal bahwa BBM sudah sama murahnya di Papua dan di Jakarta. Berapa harga bensin premium yang ada di Wamena? Harganya 60.000, itu pas normal. Pas cuaca nggak baik, 100.000 per liter. Di mana sekali lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya jangan sampai apa yang sudah beliau lakukan dengan susah payah membangun Papua, memperhatikan masyarakat Papua dengan segitu luar biasa, pengorbanan beliau ini menjadi bias gitu. Nah, ini yang memang jadi masalah serius kita hari ini. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Tapi kalau kita cinta sama Papua, Papua yang sebesar ini, kita bisa kembangkan provinsinya jadi 4-6. Kemudian kita arahkan industri-industri besar kita di sana. Ya kami di Sorong, di Pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama, bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Gambar yang ada di Merauke, yang saya ambil kira-kira 3 tahun yang lalu. Kita di sini, di Sumatera, di Jawa, sudah menikmati bagusnya jalan, tapi coba jalan-jalan seperti ini. Di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kasihan dengan Pak Jokowi. Ya, ini memang bab kapasitas gitu loh. Menurut saya hal-hal seperti ini kan merugikan citra presiden kita yang sudah bagus ini. Artinya usaha presiden ini akan sia-sia. Ketika dia pembangunan yang tidak pencitraan, maka bukan cuma satu ruas jalan. Apa ada sih kepala pemerintahan, kepala negara yang ke Papua sampai dengan saat ini lebih dari 17 kali? Selama Republik ini berdiri, cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membangun infrastruktur jalan dan sebagainya. Bagaimana juga dan harga barang dan sebagainya. Kita bisa bandingkan. Jumlah kedatangan, jumlah pembangunan 345 km jalan sudah ditembus di Papua. Itu prestasi luar biasa yang tidak pernah mampu dibangun Orde Baru selama 30 tahun. Karena emang kepemimpinan Bapak, kami di Papua tuh merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Kenapa airport di Pulau Miangas kita bangun? Kenapa runway di Pulau Rote, di Kabupaten Rotendao juga kita perpanjang? Karena dengan infrastruktur inilah kita ingin mempersatukan bangsa yang sangat besar ini. Saya kasihan dengan Pak Jokowi. Pembangunan jalan tidak menyelesaikan masalah. Membangun industri tanpa membangun jalan. Memangnya barang-barang pabrik itu datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita cinta sama Papua, Papua yang sebesar ini, kita bisa kembangkan provinsinya jadi 4-6. Kemudian kita arahkan industri-industri besar kita di sana. Kita buat transmigrasi. Ya, jadi Papua Muda Inspiratif ini sebuah sosial movement baru anak-anak muda Papua. Kami memang mengambil ekonomi sebagai masa depan kita semuanya, masa depan Indonesia, masa depan tanah Papua ada di Papua Youth Creative Hub. Basis kita bergerak. Kami berpikir sudah banyak isu yang dimainkan tetapi belum di ekonomi. Jadi anak-anak muda Papua lewat pergerakan Papua Muda Inspiratif ini menjadikan isu ekonomi sebagai isu utama kami. Yang kita harapkan nanti di akhir 2022 sudah selesai, langsung lembaganya siap. Pekerjaan per tahun, kami sudah membuat sebuah sistem di mana dari sistem pendidikan informalnya sampai dengan link and match atau supply dan demand-nya. Jadi kalau sistem kami itu berjalan, maka kami berharap 96.000 pekerjaan bisa di-create tiap tahun oleh anak muda. Dan kita harapkan dalam waktu yang sangat cepat bisa betul-betul melakukan pengembangan SDM di tanah Papua yang kita capai.
crying? I don't know, I just know how the feeling, kayak mereka tuh sayang banget sama Pak Jokowi. Rasa bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media. Dan Do you think it's genuine though? Yes. Ya, ini original. Karena saya juga, I would feel like that. Tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Kalau ketemu Bapak, saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Itu nggak gimmick? No, sama sekali 100% tidak gimmick. Saya yakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun meneteskan air mata karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah. Stop baku tipu gitu. Datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu. Itulah kenapa kita bangun Trans Papua. Itulah kenapa kita bangun Trans Kalimantan. Karena kita ingin saudara-saudara kita yang berada di Papua, yang berada di Kalimantan, di pinggir juga menikmati. Latar belakang dibangunnya jembatan ini adalah yang pertama adalah untuk perluasan wilayah kota Jayapura, ya, khusus Jayapura, menuju ke wilayah Koya. Saya senang bisa meresmikan jembatan Yotefa bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jembatan ini juga menjadi tonggak sejarah di tanah Papua, bukan hanya simbol penting yang menyatukan kita sebagai bangsa, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, tapi juga simbol pentingnya sumpah kemajuan untuk membangun tanah Papua. Iya, saya juga kebetulan menyaksikan lewat media, dan sebelum saya dihubungi oleh tim Anda, tim Rosi, saya sempat melihat beberapa gambar dari Pak Presiden, dan saya bilang Pak Presiden sangat humanis sekali, dan sikap beliau ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang memperhatikan. Saya pakai tanda petik juga, memperhatikan Papua. Iya, memperhatikan tanda petik. Saya bilang ini modal sosial kita, seorang pemimpin yang kalau kita memberikan informasi yang cukup terkait dengan apa kebutuhan orang Papua, apa kebutuhan warga Papua, orang asli Papua, maka saya sangat yakin bahwa Presiden akan memberikan perhatian. Dan bahasa tubuh dari Pak Presiden ini memberikan indikasi yang kuat bahwa ketika Pak Presiden mendapatkan informasi yang cukup mengenai infrastruktur dasar dari orang Papua, saya sangat yakin Pak Presiden akan melakukan sesuatu. Ya, nama saya Melkianus Oso, asalnya dari suku Moi. Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Papua ada surga kecil yang jatuh ke bumi. Itu ada hal yang saya lihat setiap kali saya berkunjung ke tanah Papua. Kalau tidak baru hitung, saya sudah 13 kali hadir di tanah Papua. Karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, untuk merawat, untuk memajukan tanah Papua ini. Itulah mengapa di periode kedua saya dan Pak Ma'ruf Amin, kunjungan kerja pertama yang saya lakukan setelah dilantik adalah mengunjungi tanah Papua. Saya sangat menghargai tadi apa yang telah direncanakan, itu adalah sebuah rencana besar. Papua muda inspiratif yang segera akan kita bangun bersama-sama nantinya, yaitu sebuah Papua Youth Creative Hub yang kita harapkan nanti akan muncul unicorn baru dari Indonesia bagian timur, khususnya tanah Papua, akan muncul dekakon dari sini, sehingga betul-betul kemajuan anak-anak muda yang ada di tanah Papua betul-betul terwadahi di dalam Creative Hub yang segera kita bangun ini. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Itu nggak